Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang mengucap syukur atas segala hal yang telah kami memperoleh sepanjang aktivitas dan hidup dari pagi, siang, dan saat ini. Dan hari ini adalah hari panggilan Tuhan, hari Sabat, untuk kami masing-masing membawa pencapaian yang telah kami memperoleh selama 6 hari. Firman Tuhan yang akan terus mengartikan apa yang telah kami capai selama 6 hari. Dan juga saat ini kami mau belajar dan memaknai firman Tuhan yang selama dan aktivitas yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa, kami membuka pintu hati kami. Dan peranan Roh Kudus yang terus menguatkan dan mengarahkan makna-makna rohani yang penting dan sangat untuk kami melakukan sepanjang hidup yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, dan ruangan, tempat, waktu yang Tuhan siapkan. Dan kami semua saat ini mendengarkan dengan kerinduan hati dan tanpa paksaan atau dituntut oleh lingkungan siapapun. Tetapi karena anugerah yang boleh membuat kami jadi seperti hari ini kami ada di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, salam. Salam. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mungkin memperkenalkan nama dulu karena 3-4 kali kalau nggak salah saya sudah pelayanan di tempat ini bersama istri saya, tapi istri saya baru 2 kali yang kedua ini. Nama saya Elia Buen ini, itu nama yang diberikan oleh orang tua. Nama yang diberikan oleh orang tua adalah Elia, dan marga yang diberikan oleh leluhur saya, jadi antara 2 negara, Timor dan Leste. Artinya Timor Leste dan Timor, NTT. Istri saya ada di samping Bapak Ibu, dan dari Nias ya. Satu provinsi Sumatera tetapi beda kabupaten. Kabupatennya Selatan, dan anak kami satu saja. Dan saat ini dia sekolah SMA kelas 1 di SMTK baru kelas 1. Puji Tuhan, kalau bulan 4 ujian, kalau naik ya bersyukurlah, berarti dia naik ke kelas 2. Saya ada di Kalimantan Tengah dari tahun 2002, dan kalau mau kita pakai pandangan matematika berarti sudah 23 tahun ke atas. Dari 2002 sampai hari ini. Tugas saya, misi saya sama seperti Bapak Pendeta yang ada di tempat ini. Dikategorikan bahwa inilah gembala kita yang beliau luar biasa, puji Tuhan, jauh-jauh ya, beliau jauh-jauh tinggalkan Papua dengan gaji yang begitu 2 kali lipat dari Kalimantan Tengah. Apalagi Papua itu daerah berpotensi, UMP-nya itu tinggi, UMR itu tinggi dari seluruh provinsi. Satu UMR yang paling tinggi itu adalah Papua, hanya itu aja. Dan kalau menambah usaha lain ya luar biasa. Tetapi jarak 10 meter, 10 kilo pasti kita pesawat Bapak Ibu ya. Jangan kaget kalau Kalimantan binatang naik pesawat mungkin kaget kita. Tapi kalau di Papua mereka ini udah biasa. Udah biasa. Itulah gambaran keadaan kita geografis Indonesia ya, seperti itu. Saya ada di Kalimantan Tengah 23 tahun kurang lebih. Permainan saya, misi saya itu di desa-desa. Ada 3 kabupaten yang saya sudah menjelajahi: Kobar, Seruyan, Kotim, dan sampai saat ini Katingan. Tugas misi saya di desa, dan sampai hari ini pun masih tetap di desa. Nah, puji Tuhan, Bapak Pendeta Tony bersama istri dan anak diberkati. Sampai hari ini saya juga ikut tersenyum di kota ya. Luar biasa, saya juga yang dulunya di desa kurang lebih 20-an tahun di desa-desa, dan
Dan kurung waktu beliau ada di sinilah baru membawa kebaruan pandangan dan misi GKS ini kota. Jadi termasuk saya juga sudah tersenyum sedikit ke kota. Yang dulunya kalau ke kota tuh saya dari pandang jauh udah lihat, waduh, di belakang agak merinding, di depan agak takut-takutnya orang tabrak sana sini kan. Tapi karena kehadiran beliau sudah belajar bawa motor di kota. Nah, itulah artinya sedikit gambaran bahwa saya ada di sini oleh karena Bapak Pendeta Tony bersama Ibu yang dipakai Tuhan, yang dari tempat yang paling jauh, dan Tuhan pakai untuk tempat ini untuk mengembangkan misi Tuhan, untuk bersama-sama Bapak Ibu. Dan termasuk adik-adik yang baru masih akademik semester 10 ke bawah atau 8 ke bawah, mari kita berpartisipasi kolaborasi rohani, sinergi rohani, karena memang model-model seperti inilah Tuhan sangat utamakan pakai daripada gereja yang sudah wow, luar biasa. Lalu kita yang berbackground Kristen, apalah artinya? Seharusnya kita juga ikut terlibat dalam panggilan. Tapi begitu keluar, kita bubar masing-masing. Nah, inilah kesempatan yang Tuhan evaluasi kembali pandangan kekristenan. Sedikit banyak pelayanan pengabdian kita itu Tuhan memperhitungkan. Daripada yang besar, namun keluar kita semuanya menjadi sia-sia. Nah, ini yang saya sangat senang sekali. Kalau yang waktu itu saya datang ada kira kurang lebih 7 orang. Sampai hari ini udah lebih daripada 10 orang. Wah, itu bahagianya saya luar biasa. Jadi setidak-tidaknya memotivasikan rohani saya untuk ke desa-desa. Siang malam saya memikirkan dan terus merintis. Kan seperti itu. Jadi ini salah satu perjalanan iman yang membahagiakan saya. Bila baru usia jagongnya, kata kasar duniawi bahwa ini baru usia jagung, tetapi sudah ada gedungnya, sudah ada jemaatnya, dan ada ya istilahnya sudah berpayung tata cara. Kalau zaman dulu, jangankan gereja, jemaat pun susah. Jemaat pun susah, apalagi ulu hita aja, ulu Kalimantan Tengah ya macam-macam bihin. Lah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau saya berbahasa daerah, terserah Bapak Ibu yang berlatar belakang Dayak, ayo mandar aja dia orang saya paham aku. Ya, seperti itu kira-kira. Baik, itu sekedar perkenalan dan secara keluarga dan misi. Dan sampai hari ini saya masih tetap semangat. Yang namanya memberitakan Injil masih tetap semangat. Seperti Bapak Ibu semangat datang beribadah pada hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Sekali lagi bukan Injil Matius ya. Injil Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Dan saya membacakan bagi kita semua, Bapak Ibu yang membawa Alkitab, masing-masing membaca, kemudian masing-masing kita renungkan ya, berdasarkan tingkat pengetahuan kita masing-masing. Injil Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, saya bacakan bagi kita semua. Lembaga Alkitab memberi judul, Orang Lumpuh Disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang.
Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Ayat terakhir, dan orang itu pun bangun segera, mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar ke hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca Injil Markus dan Injil ini, tentunya kita banyak mendapatkan pengertian-pengertian atau makna-makna yang memang agak sulit ya, agak sulit sekali, karena bagaimana cara untuk menyelesaikan perkara-perkara yang begitu besar. Jadi kalau kembali kita membaca Injil Markus pasal yang kedua, yaitu terkait lembaga Alkitab memberi judul tentang orang lumpuh disembuhkan. Nah, ada beberapa kata yang perlu kita mengambil atau menarik satu kesimpulan untuk kita menafsir bersama-sama atau kita renungkan bersama-sama. Di situ ada kata iman. Ada kata iman dan juga di situ ada persoalan. Ada persoalan. Yaitu persoalannya adalah apa? Sepenyakit lumpuh. Nah, masalahnya adalah penyakit lumpuh. Kemudian yang mereka tekuni berdasarkan orang-orang tersebut adalah iman. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat dari ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-12, saya di sini memberikan ada 4 hal yang sangat penting yang saya temukan di sini dari kasus dan iman ini. Saya mencatat hanya 4 hal. Kalau lebih daripada itu, Bapak Ibu bisa menambah, boleh, nggak apa-apa. Yang penting berkaitan dengan tindakan-tindakan positif iman yang kita lakukan. Nah, di sini saya membacakan dan saya uraikan dan saya menemukan ada 4 hal yang sangat penting yang dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan masalah, dan masalah ini dituangkan ke sesuatu yang kira-kira menurut mereka sehat. Nah, masalah ini adalah Bapak Ibu, kalau kita belajar hari-hari, tentunya kita nggak seperti orang-orang zaman Yahudi ya, non-Yahudi dan zaman Roma, tidak mungkin. Kita nggak boleh jauh melihat ke belakang atau berjalan mundur ke belakang, tapi posisi sekarang kita berjalan memandang ke depan, berarti kita berpikir untuk ke depan. Berarti penyakit zaman dulu yang dikatakan di sini adalah lumpuh. Apa itu penyakit lumpuh? Penyakit lumpuh itu adalah penyakit yang memang mirip dengan penyakit kusta.
Kalau penyakit lumpuh zaman sekarang mungkin stroke. Kalau penyakit kusta dan lumpuh ini zaman dulu, itu makannya terkikis pelan-pelan. Mulai dari kuku, kalau Bapak Ibu mau belajar, dari kecil aja, dari kuku kaki atau kuku tangan. Kecil, tetapi mematikan. Lalu semakin besar, dua jenis penyakit ini sangat ditakuti orang dan dihina orang. Sehingga, begitu zaman tersebut kena masalah itu, penyakit itu, sudah dieksekusi jauh-jauh. Atau kata lain, sudah dibuang jauh-jauh. Bagaimana misalnya contoh kalau orang keluarga saya kena itu, dan bagaimana kalau sudah dieksekusi atau ditempatkan jauh, bagaimana saya memberi makan minum? Boleh. Tetapi berhati-hati. Cara memberi makan kepada keluarga yang kena penyakit lumpuh atau kusta ini 10-20 km dibuang aja. Tinggal mereka yang datang ambil sendiri. Tidak boleh lihat. Ini kawan, ini aman. Enggak. Jadi datang caranya buang. Kalau zaman itu dibuang aja. Sehingga mereka yang ambil sendiri. Itulah ciri-ciri penyakit lumpuh. Tujuannya apa? Supaya tidak boleh penyakit itu bervirus atau berpindah. Jadi jalan juga melihat arah angin. Nah, zaman itu orang pada tahu. Seleksi-seleksi alam, orang zaman-zaman dulu itu udah pada paham. Nah, dengan demikian, adalah satu saat masalah-masalah ini akan terungkap dan menjadi peristiwa perubahan berpikir pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, perlu kita baca baik-baik. Kemungkinan besar pada zaman sekarang kita ini sakit apa? Entah sakit ekonomi kah? Entah sakit akademika? Entah sakit apakah? Armada kah? Atau sakit rohani kah? Sakit jasmani? Kita nggak tahu. Kalau zaman dulu kan iya. Tapi zaman sekarang penyakit bukan sama, tetapi beda-beda tipis. Namanya perkembangan zaman. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau di dalam Alkitab mencatat bahwa ada 4 orang yang memiliki masalah, yaitu 1 orang ini penyakit lumpuh, tentunya kita melihat apa peranan mereka dan keberhasilan mereka. Saya mencatat di sini ada 4 makna yang sangat penting yang dilakukan oleh 4 orang ini. Yang pertama, saya mencatat di sini adalah 4 orang ini memiliki iman. Memiliki iman dengan cara kerja penyelesaian masalah ini. 1, kerjasama, memiliki satu hati. Satu hati ya. Jadi 4 orang ini tidak memiliki 4 hati. Nanti kalau 4 hati ini ada yang bilang maunya ini, nggak usah. Saya ini buang-buang waktu. Buang-buang ini aja, lebih baik bertiga aja. Tidak. Tetapi 4 orang ini memiliki kerjasama, memiliki satu hati. Nah, sekarang kita uraikan. Misalnya kita dalam ini, gedung gereja ini anggap masalah. Masa begini terus. Tapi kalau kita memiliki satu hati, 10 tahun ke depan, wah mungkin saya kaget. Kalau saya lama tinggalkan, saya kaget. Ini artinya masalah rohani. Bagaimana kita mau rohani kita sudah ini sementara gereja kita begini. Ini artinya contoh Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau kita punya beban, kalau tidak ada dengan yang lain kerjasama satu hati. Jadi kalau satu hati tentunya miring sana, miring sini. Beban berat sana dan berat sini. Mengapa? Karena tidak satu hati. Iman harus memiliki satu hati. Sakit sama-sama sakit. Mari kita lihat referensi. Coba salah satu ya Ibu WL tadi baca. Coba Filipi pasal 2 ayat yang kedua. Kita lihat referensinya. Filipi 2 pasal 2. Ya, Filipi pasal 2 ayat 2. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya. Iman
membutuhkan kerjasama, yaitu sehati, sepikir, sejiwa, satu tujuan. Artinya, 4 orang ini memiliki satu hati, satu kasih, satu tujuan. Tujuannya apa? Supaya bagaimana untuk masalah ini diselesaikan. Betul ya? Kalau beban 100 kilo dibawa oleh 2 orang, apa nggak mati? Tapi kalau bawa oleh 4 orang, wah ringan aja. Ringan. Itu artinya beban. Beban ini ciri khasnya beda-beda. Ada yang penyakit, ada yang penyakit seperti ini, ada yang lain-lain dan lain-lain. Memiliki satu hati. Seperti referensi Filipi pasal yang kedua, ayat yang kedua. Yang berikut. 4 orang ini kerjasama memiliki atau kerjasama dalam konteks waktu. Waktu ya. Kita lihat waktu. Jangan kita sia-siakan waktu dulu. Waktu itu adalah kesempatan yang sangat penting bagi kita semua yang kehidupan pada hari ini. Apakah kita ini nggak butuh waktu? Butuh. Kalau tidak ada waktu, bagaimana kita hidup? Kalau kita hidup, pasti butuh waktu. Waktu itu adalah kesempatan. Kalau kesempatan tidak ada lagi, kapan lagi kita mau membuat kesempatan yang sama? Tidak mungkin. 4 orang ini memanfaatkan kesempatan yang begitu baik, yang begitu indah dan begitu tepat. Sehingga ketika masalah mereka memperhitungkan waktu. Contoh kalau kita kan kebutuhan rohani ini. Hari ini adalah hari Sabat. Saya lihat tadi di dalam itu ada 10 hukum Allah ya, 10 perintah. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 4 orang ini sudah tahu di sana ada Tuhan Yesus. Walaupun berkilo-kilo, walaupun mungkin saya nggak tahu ya peta geografis pada zaman itu kayak apa. Tetapi yang jelas 4 orang ini butuh waktu. Sehingga tepat waktu 4 orang ini bawa beban masalah mereka. Tapi sayangnya jalannya nggak lurus. Tapi mereka buka masalahnya dari atas. Begitu perjuangannya gigih. Sudah nggak dapat tempat yang bagus lagi. Tetapi mereka terus berjuang. 4 orang ini sangat membutuhkan waktu yang bukan menerobos. Tapi mereka bongkar. Bayangkan kalau di sini terjadi sesuatu, mereka bongkar sengnya. Wow, luar biasa. Luar biasa. Tapi ini mereka membongkar atap. Di mana Tuhan Yesus sedang memberitakan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, perjuangan. 4 orang ini memiliki, mengoptimalkan, memanfaatkan kesempatan yang begitu indah. Yaitu tepat waktu ketika Tuhan Yesus berkhotbah atau menaburkan firman Tuhan kepada orang-orang para imam, ahli-ahli Taurat. Karena seharusnya orang-orang ahli Taurat itu nggak perlu mendengar firman Tuhan atau imam. Tetapi Alkitab juga menyinggungkan bahwa ternyata ada orang ahli Taurat kok melarang kembali persoalan itu. 4 orang ini nggak peduli. Nah, Bapak Ibu, waktunya Tuhan sangat penting bagi kita. Hari ini adalah hari Minggu atau hari Sabat. Hari yang kudus. Maka 4 orang ini identiknya bahwa kehadiran Tuhan, keberadaan Tuhan, 4 orang ini mereka membawa masalah mereka. Sehingga tepatlah waktunya, kesempatan itu. Mereka berjumpa dengan guru atau tabib atau sang firman Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau mereka sudah butuh waktu, kita melihat coba dulu referensi yang di sini saya lihat Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai 16. Masih tetap sama? WL, Ibu bacakan bagi kita. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai 16. Efesus 5 ayat ke-15 sampai 16. Iya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup.
Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Terima kasih. Ini juga artinya perpaduan hari ini adalah hari-hari ini adalah hari yang jahat menurut Efesus. Tetapi kita tarik waktu ke 4 orang ketika menggotong orang lumpuh ini, mereka sangat membutuhkan waktu. Kita nggak tahu berapa puluh jam, berapa puluh kilo, beban yang begitu berat. Tapi waktu yang sangat tepat. Mengapa? Karena mereka tahu adalah itu bagi mereka sangat bahagia. Daripada menyanyiakan waktu, beban mereka nggak akan diselesaikan. Zaman sekarang ini juga, kita jangan sampai sia-siakan waktu. Saya berterima kasih, mengucap syukur kepada Bapak Tony, yang walaupun gereja kecil seperti ini, tapi mau menyerahkan anaknya. Saya tanya, kenapa Pak nggak di gereja-gereja ini? Tidak apa-apa, karena ini adalah waktu yang tepat. Karena apa? Sejarah mencatat, gereja memulai fondasi dasar yang kuat adalah itu yang kita membuat sejarah dan waktu yang tepat. Tidak bisa tidak. Dan disinilah Bapak Ibu pasti membuat sejarah. Landasan gereja yang kuat hari ini, anak kita diserahkan kepada Tuhan. Anak kita akan dibesarkan dan dididik di dalam didikan firman Tuhan. Benih-benih rohani ini akan berkembang dan bertumbuh. Ini sangat benar, sangat tepat. Dan sangat kuat bagi kita. Gereja Tuhan harus seperti itu. Banyak gereja Tuhan yang hancur. Gereja Tuhan yang banyak yang hanya tinggal kita melihat puing-puing atau atap dan lain-lain. Di dalamnya tidak. Tetapi di sini perlu Bapak Ibu tahu tentang firman Tuhan yang benar, yang tepat, bahwa sekalipun kecil, tetapi asal dasarnya sudah kuat, kerjasama yang baik, membagi waktu yang baik, sama-sama melayani Tuhan. Saya beriman, karena saya dipakai Tuhan tidak menghabiskan waktu sembarangan, tetapi menghabiskan waktu saya belajar tentang bagaimana Tuhan membentuk saya, bagaimana Tuhan memakai saya, bagaimana Tuhan membentuk iman saya seperti ini. Makanya kepada Bapak Ibu bersyukur, Bapak Ibu yang gereja di tempat ini, saya mau mencatat sebagai sejarah. Bapak Ibu nanti sebagai sejarah di tempat ini. Amin. Tetapi kalau Bapak Ibu pergi gereja di gereja yang rame-rame, yang ini, apa yang kita ceritakan? Di sana ada kipas angin, wah, gini. Tapi di sini panas juga, iya. Sepi juga, iya. Hening juga, iya. Ini sejarah rohani yang sangat penting kepada adik-adik yang akademik, kepada kita orang dewasa. Saya justru lebih sangat beriman kayak seperti ini daripada, ya, Bapak Ibu melihat perkembangan zaman gereja, ya. Lalu kita pulang mau apa? Dengan demikian di sini Bapak Ibu dari jalan besar datang sini pasti keringatnya kalau ditampung mungkin berapa mil ya. Nah, itu udah pasti, belum lagi dari sana masuk sini. Ini sangat bernilai Bapak Ibu. Bukan berharga, tapi bernilai yang sangat tidak tertanding. Nah, dengan demikian, mari kita belajar melalui 4 orang yang punya masalah. Saat memiliki sehati, dan yang berikut mereka memaksimalkan waktu. Yang ketiga, kerjasama, rela berkorban. Iman kita bertumbuh Bapak Ibu, bukan iman yang tertawa-tertawa. Ada orang Kristen yang imannya tertawa-tertawa. Ya ada. Yaitu, wah ini, itu kita lihat. Bapak Ibu akan menyaksikan sendiri. Jadi saya mau katakan iman yang memang benar-benar berjuang. Kembali saya contohkan sederhana saja. Bapak Ibu dari sana ke sini udah ada korban mungkin 20-30 ribu.